Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, musisi senior, legenda, salah satu personil dari Bimbo, yaitu Darmawan Harjakusuma atau yang akrab disapa Acil Bimbo. Uh, Kang Acil ini adalah apa ya, satu dari tiga atau bahkan empat biasanya personil Bimbo yang terus-menerus menurunkan karya-karyanya di musik Indonesia, yang legendanya itu nggak kepalang deh gue bilang ya. Gimana mereka tetap produktif, gimana Bimbo itu nggak berhenti berkarya, bagaimana Bimbo itu di mana-mana, nggak apa ya, merdunya itu, waduh luar biasa deh gitu kayak gue bilang ya. Eh, Kang Acil ini salah satu memiliki kualitas suara yang sangat unik ya, ngebas gitu ya, ngebas tetapi enak gitu ngebasnya itu ya. Eh, dan sangat match dengan Kang Sam. Jadi buat lo yang belum tahu, apalagi Gen milenial dan Gen Z, bahwa Bimbo itu masih eksis sebetulnya sampai saat ini. Beberapa lagu didaur ulang. Bimbo itu pertamanya itu memang sekitar tahun 70-an akhir atau 80-an ya. Itu menurunkan karya-karyanya. Dan memang Bimbo ini khasnya adalah khas yang hampir mirip kayak Rhoma Irama gitulah. Jadi ada lagu religi dan non religi. Lagu-lagu yang terkenalnya itu adalah Rindu Kami Padamu, lalu kemudian Tuhan, Tuhan yang dinyanyikan lagi oleh Gigi ya. Kemudian yang paling terkenal itu adalah Sejadah Panjang yang dikatakanlah di recycle sama beberapa musisi di Indonesia. Jadi Bimbo itu udah banget luar biasa lah gue bilang. Ya sekarang salah satu pilarnya berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, insya Allah bakal diterima iman Islamnya Kang Acil, yang ampuni segala dosanya, selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluarga yang ditinggalkan semua diberikan keikhlasan dan ketabahan. Gue salah satu fans Bimbo juga. Gue salah satu yang mengikuti bagaimana Bimbo itu berkarya. Dari waktu gue kecil itu memang masih sangat terdengar Bimbo itu di mana-mana ya. Dan terakhir itu karya yang diturunkan itu adalah Corona waktu itu ya, di tahun 2020 yang waktu merebaknya virus Corona. Waktu itu Bimbo juga begitu peduli ya terhadap beberapa persoalan, terutama persoalan lingkungan ya. Terutama jadi ibaratnya mereka itu tidak hanya seorang seniman, tetapi mereka juga peduli terhadap beberapa aktivitas yang sekitarnya ya kayak gitu. Dan uh, jadi kehilangan Kang Acil ini adalah sebuah bukan kerugian yang besar ya, tetapi ada gitu ya, celah besar di Bimbo gitu ya kayak gitu. Karena Kang Sam dengan Kang Jaka itu jadi Bimbo itu tiga ya, Kang Sam, Kang Acil dan Kang Jaka gitu. Kang Jaka itu memiliki karakter suara yang uh, hampir sama lah mungkin dengan Kang Sam ya. Dan halus-halus gimana gitu. Tapi kan kalau Acil ini kan, Kang Acil ini kan dia ini pembeda di antara tiga ya. Jadi kehilangan beliau ya pasti ada kehilangan satu sosok dan satu ruang yang ditinggalkan oleh Bimbo. Ya bagaimana Bimbo ke depannya kita ikuti saja. Dan for your information bahwa Kang Acil ini adalah kakek dari Adisti Zara yang merupakan salah satu member JKT48 ya. Ya memang darah seniman itu mengalir banget di keluarga Kang Acil itu, terbukti dari kakaknya itu Kang Sam, adiknya itu Kang Jaka, semuanya ikut dalam trio Bimbo. Dan banyak banget karya seperti Pacarku Manis, nah itu kan
itu easy listening ya, long listening, sampai sekarang itu enak didengar itu. Dan lagu-lagu lainnya. Ya sekali lagi untuk keluarga yang tinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Insya Allah ini jalan terbaik untuk semuanya. Mudah-mudahan ini juga Bimbo pun bisa mencari penggantinya. Ya dalam artian ketika mereka manggung, ketika mereka perform, harus ada yang menggantikan posisi dari Kang Acil ini. Mudah-mudahan pula segera mungkin bisa berkarya kembali Bimbo-nya. Ya, gue mungkin mewakili milenial ya, menyatakan bahwa gue sangat suka dengan lagu-lagu dari Bimbo. Okay. Dan Bimbo ini thanks banget udah menghiasi salah satu kehidupan gue dalam bermusik, dan ada pengaruh Bimbo juga sebenarnya dari selera musik gue, baik dari liriknya maupun dari lagunya. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.